Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Davin Ramadan dengan akhiran NIM 019. Lalu ada dua teman saya. Ini bisa uh, memberikan nama dan NIM-nya, tolong. Perkenalkan, nama saya Zaki Sabda Muhiban dengan 3 digit NIM terakhir 031. Dan saya Danis Alvarinardi dengan 3 digit NIM terakhir 007. Oke, terima kasih teman-teman atas pembukaannya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu text editor yang awalnya itu tuh statis, sekarang menjadi dinamis menggunakan double linked list. Pada proyek text editor ini, bagian saya itu mengerjakan dasar text buffer. Buffer ini menggunakan double linked list dan satu node menyimpan satu baris teks. Buffer menyimpan alamat node pertama, node terakhir, dan jumlah node. Saya akan pertama menjelaskan dari struct node ini. Node di sini adalah satu elemen double linked list. Dalam program ini, satu node menyimpan satu string atau satu baris, bukan satu karakter. Lalu ini ada char pointer info. Di sini saya akan menjelaskan visualisasinya mungkin ya, agar lebih jelas. Nah, yang bisa dilihat di sini ada tiga alamat dengan value H, A, I. Jadi di sini jika info bernilai 1000, info itu menunjuk H. Jadi info bukan sekumpulan alamat, info hanya menyimpan satu alamat awal. Program mengetahui karakter berikutnya karena elemen char disimpan berurutan di memori. Operasi seperti info plus 1 berarti alamat char berikutnya. Lalu fungsi string itu terus membaca sampai menemukan null terminator. Lalu bentar. Mengapa char itu bisa dianggap string? Karena char di sini itu pointer menunjuk char pertama dan karakter itu disimpan berurutan. Dan string diakhiri dengan null terminator. Lalu selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan struct buffer. Di struct buffer di sini ada head, tail, sama length. Buffer adalah pengelola linked list. Jadi teks sebenarnya berada di node, bukan langsung di dalam buffer. Di sini ada node pointer head. Head ini menyimpan alamat node pertama. Karena head menunjuk ke node, program dapat mengakses buffer head itu fieldnya ke info nantinya. Lalu tail itu untuk menyimpan alamat node terakhir. Seperti ini. Nah, mengapa di sini lengthnya itu size t? Size t berfungsi sebagai sama seperti integer, tetapi dia tidak dapat menggunakan value negatif begitu. Kan di luar logika juga kenapa bisa length itu negatif. Jadi saya tidak memakai integer, namun size t sebagai unsigned integer. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari Darwin.c. Pertama di sini ada function char copy info dengan konstanta char info. Ini tujuannya membuat salinan string ke memori baru agar node mempunyai data sendiri dengan parameter const char pointer info. Info adalah parameter lokal yang menerima alamat string sumber. Ini berbeda dengan field di sini ya, char pointer info. Walaupun namanya sama-sama info, ruang lingkupnya itu berbeda. Lalu ini mengapa const? Jadi
copy info itu hanya membaca string sumber, fungsi tidak boleh mengubah isi string yang diberikan pemanggil. Jadi konstanta gitu. Lalu di sini ada text info. Yang disalin adalah alamat, bukan isi string. Teks dan info sekarang menunjuk ke string yang sama. Lalu ada text length, itu di string length-kan, terus isinya adalah teks. Jadi strlen ini membaca karakter dari alamat teks sampai menemukan null terminator. Nah, ini kenapa text length itu di plus 1 kan, karena ini tuh untuk membuka ruang agar si null terminatornya bisa masuk dan agar tahu si string itu dapat berakhir. Lalu mengapa string itu harus disalin? Karena jika hanya node itu fieldnya hanya info terus diisi dengan info, node meminjam alamat string dari luar. Nah, masalah yang akan terjadi adalah line di main.c. Nah, line di main.c itu digunakan berulang. Nah, itu akan mengakibatkan bug. Lalu di Dev.c ini ada init buffer atau inisialisasi buffer. Tujuannya membuat buffer berada pada keadaan kosong dan terdefinisi. Lalu nanti ini dipanggil di main.c dengan parameter alamat dari buffer. Lalu sekarang ada make node. Nah, di sini make node tujuannya itu untuk membuat satu node mandiri. Nah, make node juga itu tidak selalu membuat node pertama. Parameter yang digunakan ada const char pointer info. Ini string sumber yang hanya dibaca dan disalin. Lalu mereturn node. Di bagian sini di malokan itu malloc menyediakan memori sebesar 1 struct node. Lalu pada bagian node fieldnya info, copy info itu membuat salinan string, alamat salinan disimpan oleh field info. Nah, terus mengapa ini node dengan field pref dan next itu diisi dengan null? Karena node baru belum terhubung dengan node lain. Node belum diketahui akan menjadi node pertama, terakhir, atau di tengah. Nah, nanti di add line sama di insert after yang akan mengatur hubungan tersebut. Lalu ada add line. Ini tujuannya adalah menambahkan satu node atau satu baris ke akhir linked list. Parameter yang digunakan ada buffer dan konstanta char parameter pointer info. Lalu mereturn integer ya 1. Ini mengembalikan 1 sebagai tanda berhasil. Lalu ada delete node. Di sini parameter yang digunakan adalah buffer dan node. Bentar. Ini tujuannya untuk menghapus node dan menyambungkan kembali linked list. Karena satu node menyimpan satu baris, delete node itu secara dasar menghapus satu baris. Lalu ada clear buffer dengan parameter buffer. Nah, tujuannya ini untuk menghapus seluruh node dan string dari heap. Nah, mengapa si next itu mengapa next itu disimpan sebelum free? Karena setelah free current, program tidak boleh lagi membaca current dengan field membaca current
dengan field next gitu. Karena itu not next dengan sama dengan current dengan field next. Lalu ada fungsi clear screen. Di sini hanya memanggil komen yang dapat dilakukan oleh sistem dengan argumen clear. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan ke Zaki. Boleh di share screen kan dulu? Baik, sebentar. Udah bisa belum? Belum terbuka. Udah. Nah, sudah. Baik. Terima kasih waktunya, Davin. Di sini saya akan menjelaskan tentang file yang saya edit, yaitu Jaki.c dan Jaki.h, yang berfungsi sebagai modul utama untuk mengatur seluruh logika editor, terutama bagian kursor notifikasi dan operasi editing seperti delete line dan backspace. Kita mulai di Jaki.h dulu ya. Di dalam file Jaki.h didefinisikan struktur Zaki.h. Terdapat di struktur ini tuh kita namai sebagai kursor. Struktur ini berfungsi untuk menyimpan posisi kursor di dalam text editor. Node pointer node menunjuk ke baris aktif di dalam linked list buffer, sedangkan size t column menunjukkan posisi karakter di dalam baris tersebut. Penggunaan size t di sini dipilih karena tipe ini lebih aman dibandingkan integer, karena untuk indexing memori tidak mungkin bernilai negatif dan kompatibel dengan fungsi string lain seperti string len. Konsep dasar kursor yaitu kursor pada program ini bekerja dengan 2 dimensi, yaitu secara vertikal menggunakan node. Ya, di sini ada node pointer node. Ada horizontal kolom menggunakan kolom. Jadi si kursor kita tuh bisa nunjuk antar baris dan antar kolom gitu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan move kursor left terlebih dahulu. Left dan right itu logical codingannya kurang lebih sama. Fungsi di sini mengatur pergerakan secara horizontal. Jika masih di dalam baris, kolom naik atau turunnya itu ditentukan melalui logical ini, kursor node menunjuk ref. Kurang lebih sama ya, jelas. Jika ke kanan di ujung, dia bisa pindah ke baris selanjutnya maupun baris sebelumnya. Sedangkan selanjutnya ada kursor up dan kursor down. Masih logical codingannya masih sama ya, yaitu dia bisa mengunggah posisi node, jadi dia nunjuknya antar baris gitu. Soalnya kan satu node didefinisikan sebagai satu baris. Setelah pindah, dia akan menggunakan limit kursor kolom yang ini ya, bisa dilihat. Itu tuh fungsinya agar menjaga panjang barisnya. Tanpa ini kursor bisa menunjuk ke posisi memori yang tidak valid karena setiap baris memiliki panjang yang berbeda. Kita lanjut menjelaskan tentang delete line. Fungsi delete line digunakan untuk menghapus satu baris node dari buffer. Jadi dia menghapusnya karena satu node satu baris. Ketika kita delete line, yang kehapus tuh satu node-nya sekaligus. Nah, cara kerjanya itu ambil node yang sedang ditunjuk oleh kursor, lalu setelah di delete pindah ke next jika ada. Pindah ke next jika ada, atau pref jika tidak ada next. Jadi kalau
kita menghapus baris terakhir dari text editor kita, dia akan otomatis ke pref atau ke baris atasnya gitu, langsung nyambung. Sedangkan kalau kita ngapus di tengah-tengahnya, misal 3 baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keduanya dihapus, maka baris keduanya akan diambil, baris ke-1 dan ketiga akan disambung gitu. Jadi kursor node akan berada di baris kedua, baris ke-1 kalau kita menghapus tengah-tengahnya seperti itu. Lalu kita lanjut akan menjelaskan tentang backspace. Fungsi backspace di sini yaitu untuk menghapus satu karakter di dalam satu baris. Cara kerjanya menggunakan memove untuk menggeser string ke kiri, sedang karakter di posisi kolom di kurang 1. Jika kursor di node 0, maka operasi dilakukan pada buffer string biasa. Sebentar ya. Implementasinya di main.c bisa dilihat. Jadi main.c di sini hanya berfungsi untuk event handler input keyboard. Tugas main itu hanya membaca input read raw terminal, mendeteksi tombol kayak arrow, enter, backspace, control, dan memanggil fungsi lainnya seperti zaki.h, dapin.h, dan danis.h. Bentar ya. Contohnya kita di arrow up deh. Jadi setiap user menginputkan arrow up di text editor kami, maka dia akan secara otomatis menjalankan modul atau function yang ada di dalam zaki.h, yaitu move cursor up gitu ke atas. Sedangkan kalau bawah ya ke bawah, kalau kanan kanan. Lalu selanjutnya ada ini apa ini, delete line. Kita menggunakan kode ASCII. Saya ada searching kode ASCII untuk Ctrl T yang saya akan gunakan untuk shortcut delete line itu berapa gitu. Ternyata dapatnya 20, maka di sini C sama dengan 20, agar ketika shortcut dijalankan maka delete line akan berfungsi gitu pada text editor kami. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Boleh dilanjut oleh Danis. Enggak, Danis. Enggak. Saya ini dulu. Oke. Oke, sudah terlihat. Apakah sudah? Sudah aman-aman. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan fitur yang saya kembangkan, yaitu ada fungsi load file, di mana digunakan untuk membuka file yang sudah ada dan memuat seluruh isinya ke dalam buffer editor. Dengan adanya fitur ini, pengguna dapat membuka file yang sebelumnya telah dibuat, melihat isinya, melakukan perubahan, kemudian menyimpannya kembali. Baik, saya langsung saja menjelaskan isi dari fungsi load file yang saya buat. Yang pertama, di sini dilakukan pengecekan apakah buffer atau nama file tidak tersedia. Maka fungsi langsung dihentikan. Dan lalu setelah validasi berhasil, file dibuka menggunakan fopen dengan parameter file name, lalu mode read. Mode read berarti file dibuka dalam mode R sendiri berarti file dibuka dalam mode read atau baca. Lalu dilakukan pengecekan lagi. Apabila file tidak ditemukan atau gagal dibuka, maka akan dihentikan. Selanjutnya, di sini dilakukan pembacaan isi file menggunakan setelah file berhasil dibuka, program membaca file menggunakan fgets. Fungsi fgets
membaca satu baris penuh setiap kali dipanggil. Sebagai contoh, apabila file berisi halo, lalu dunia, pelajar, maka fgets akan membaca ini per baris, dan ini menjadi 3 baris. Lalu selanjutnya selanjutnya ada menghapus karakter new line. Secara otomatis if fgets akan menyimpan karakter new line. Misalnya halo itu akan otomatis akan menyimpan karakter new line atau enter. Nah, karakter new line sendiri tidak perlu disimpan karena setiap node sudah mempresentasikan satu baris. Oleh karena itu dilakukan sebuah logika ini untuk menghilangkan new line itu. Lalu ada yang terakhir, ada add line, di mana setelah data dibersihkan, baris dimasukkan ke buffer menggunakan add line. Fungsi ini membuat node baru dan menyimpannya di bagian akhir list. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi save file. Di sini saya langsung saja menjelaskan isi dari save file yang saya buat. Sama seperti load file, fungsi save file memulai proses dengan validasi, yaitu apakah buffer tidak tersedia atau no file tersedia, maka akan dihentikan. Lalu dilakukan pembukaan file menggunakan mode W. Mode W sendiri berarti file menggunakan mode write. Mode ini akan membuat file baru jika file belum ada, lalu menghapus isi file lama jika file sudah ada, dan menulis ulang isi file berdasarkan kondisi buffer saat ini. Mungkin cukup sekian untuk fungsi yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Davin. Baik, terima kasih Danis atas presentasinya. Sekarang di sini saya akan mendemokan text editornya. Baik, di sini saya akan mencoba untuk mendemokan aplikasi program. Pertama saya akan coba untuk mengcompile program itu tersendiri. Setelah saya compile, saya akan coba jalankan. Dan saya coba akan jalankan tanpa menggunakan parameter terlebih dahulu. Maaf, maksud saya bukan parameter tetapi argumen dalam terminal. Oke, setelah dijalankan, user dapat mengetikkan dan user dapat menekan enter untuk membuat node baru atau karakter baru. Oke. Nah, di sini si node-nya itu masih belum terhapus. Baru dapat terhapus jika di Ctrl T. Begitu. Secara kursor masih bisa menggerakkan dari node atas ke node bawah. Dan saya baca Ctrl T, dia menghapus satu node tersebut. Saya coba untuk delete satu baris atau satu string dengan menggunakan Ctrl Tab. Oke, dapat berfungsi. Sekarang saya akan coba untuk membuka file atau load file main.c. Seperti yang dilihat, program dapat berjalan dengan lancar. User juga dapat mengedit file yang telah di load. Begitu. Mungkin cukup sekian yang saya dapat demokan dalam project kami.